Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast FPRB, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bersama saya di sini Zada yang akan menemani teman-teman sekalian, sahabat podcast FPRB. Nah, untuk hari ini atau kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang luar biasa. Namun rasanya kurang kalau kita belum mengenalkan tema pada hari ini. Tema pada kali ini akan kita angkat yakni Destana Desa Tangguh Bencana. Yang mana untuk yang hadir kali ini kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Suparti. Bagaimana Ibu perjalanan menuju podcast FPRB? Alhamdulillah. Saya perkenalan dulu. Boleh. Saya Ibu Suparti dari Kelurahan Banyuanyar. Saya di Destana berperan sebagai bendahara. Oke, sebagai bendahara teman-teman sekalian. Jadi beliau hadir di sini. Kalau perjalanannya gimana tadi Ibu? Baik ya, alhamdulillah ya. Lancar juga ya, Lancar, tidak ya. macet gitu ya Bu ya. Oke, berarti kalau udah nggak macet ini pertanda insya Allah berjalannya podcast ini baik dan lancar seperti itu Bu ya. Oke, itu harapannya teman-teman sekalian. Baik, oke. Dan untuk kedua kalinya teman-teman, kalau kita sudah mengenal beliau Ibu Suparti dan juga beliau adalah salah satu bendahara ya Ibu ya. Nah, perlu diketahui teman-teman sekalian, yakni di Kabupaten Sampang telah terbentuk ataupun yang kita ketahui desa sebanyak 186 desa ya Ibu ya di Kabupaten Sampang. Namun yang masih terbentuk destananya sebanyak 19 desa. Jadi masih ada 177 yang belum terbentuk. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Mungkin nanti dari hasil diskusi podcast kali ini akan menemukan jawabannya. Mengapa seperti itu? Baiklah, Ibu Suparti ya Ibu ya, seorang pedagang ikan. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, lalu menjadi salah satu bendahara di Destana. Nah, itu Ibu ya. Boleh diceritakan Ibu, Destana di Kelurahan Banyuanyar ini sudah berapa lama? Kalau memang sudah terbentuknya itu dari kita diikutkan dari pembentukan LPBU. Ya, oke. Selama 1 tahun kami di Gembleng. Sekarang sudah hampir 2 tahun berkecimpung di sana. Kami yang tidak tahu, jadi apa yang kami tidak tahu apa itu artinya bencana, Oke. sekarang jadi tahu apa itu artinya bencana. Jadi untuk di sekitar kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan kalau memang ada sesuatu yang mungkin membahayakan masyarakat. Ya. Jadi untuk berjalannya ke depan memang sudah berjalan. Sudah berjalan mungkin ya sudah diikut praktek ya sudah. Di bencana banjir kemarin itu sudah berkecimpung di sana. Meskipun secara otomatis itu tidak ke semuanya. Karena terbentuknya di dalam Destana itu dari 15 keanggotaan itu terpecah dari Jalan Mutiara di Jalan Permata gitu. Dan untuk kemarin yang terjadinya ada bencana banjir di Mutiara itu juga ikut juga berkecimpung. Ya. Makanya jadi terpecah 2 gitu. Ya, oke. Prakteknya di situ bahwa saya tahu gimana ya rasanya saya membantu gitu lah. Bermasyarakat saya sudah tahu bahwa ini yang harus saya lakukan ketika bencana itu ada gitu. Dan sekarang itu apa ya? Harus ketika akan terjadinya musim penghujan harus siap-siap apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin ada program pembersihan got, ada yang takut terjadinya angin puting beliung itu mengantisipasi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Itu ya sahabat sekalian. Jadi Ibu Suparti menjelaskan bahwasannya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun begitu ya Bu ya dari Destana Kelurahan Banyuanyar. Nah, tadi juga sempat dijelaskan nih banyak sekali sebenarnya. Jadi bagaimana Desa Tangguh Bencana ini bisa dikenal oleh masyarakat juga ya Ibu ya, bahwasannya ini loh Destana gitu. Jadi bukan hanya kita tahu desanya udah tangguh dari bencana, namun dari masyarakat juga seperti itu. Nah, tadi juga sempat ditanyakan Bu ya ataupun sudah dinyatakan juga sebanyak 15 anggota ya kurang lebih sudah terbentuk. Itu 15 anggota terdiri dari siapa saja Ibu? Dari tokoh masyarakat, dari stakeholder, terus dari difabel. Dari stakeholder itu ada Bapak Lurah, terus ada PMD, itu ada. Terus dari tokoh masyarakat ada Bapak RT, Bapak RW, Karang Taruna, gitu. Terus ada yang difabel dari kaum perempuan dan laki-laki. Gitu. Jadi setiap ada kegiatan untuk kaum difabel itu memang sudah dijadikan satu komunitas gitu loh. Tidak dibedakan bahwa dia itu
difabel gitu. Iya. Jadi dia ngerti apa yang harus saya lakukan Bu dengan keterbatasan saya katanya. Oh ini yang sampean harus lakukan. Saya tidak ingin dibantu, saya ingin saya ingin membantu. Oke, meskipun ya cuma ada di DU kita duduk melipat kertas itu kan sudah membantu gitu. Ya kalau memang untuk yang satunya alhamdulillah sudah siap mau bantu juga. Malahan kalau memang sudah tidak dikasih tahu bahwa ada kegiatan itu marah-marah sama saya. Bu kok enggak diajak, Bu kok enggak diajak. Oh iya nanti ada waktunya gitu. Masya Allah mulia sekali ya Bu ya. Jadi niatnya tuh memang belum benar-benar. Kalau tadi kita bisa tahu anggotanya itu terdiri dari difabel seperti itu. Nah mereka tidak ingin dibantu namun membantu seperti itu. Boleh diberitahu juga Ibu. Ini anggota difabel tersebut terdiri dari siapa saja? Tunarungu dan tunadaksa. Yang tunadaksa itu memang sudah kompeten punyanya Kabupaten Sampang. Karena dia itu sudah pernah menjuarai sepak bola kaum difabel di Jakarta, dapat juara 1. Jadi di Kabupaten Sampang itu punya kebanggaan bahwa anak difabel bisa membanggakan Kota Sampang gitu. Berarti tidak ada keterbatasan untuk membantu seperti itu Bu ya. Pada akhirnya itu dia tahu bahwa bencana itu apa dan apa yang harus dia kerjakan gitu. Semestinya dia itu dibantu, tapi sekarang itu membantu gitu loh. Nah, gini Bu, kalau memang saya tidak diajak, saya tidak tahu Bu bahwa apa itu. Iya, saya ajak. Jadi ketika saya ada apa-apa, saya ajak. Jadi itu enggak pernah mikir ada uangnya, ada konsumsi, enggak pernah tanya mulai dari awal itu. Bu, ada apa Bu? Mau rapat? Ya, ayo hadir Bu, dia telepon sudah datang ke kelurahan gitu. Ya, alhamdulillah. Difabelnya itu luar biasa gitu loh. Sama dengan kita yang tidak mempunyai kekurangan, tapi semangatnya untuk kaum difabel, untuk bencana itu memang sudah luar biasa itu. Alhamdulillah kayak gitu. Biasa sekali ya pastinya ya Ibu ya dan teman-teman sekalian. Di bahwasannya nggak ada keterbatasan sebenarnya kalau kita ingin membantu, itu niat utama seperti itu Bu ya. Kembali lagi kepada Desa Tangguh Bencana, apa saja program rutin yang sudah dilakukan dari desa ataupun kelurahan Banyuanyar? Program rutinnya kemarin itu ada di DU, terus penanaman untuk menanggulangi reboisasi itu, menanggulangi abrasi. Karena di sana itu mungkin tidak terjadi banjir dari hulu. Kalau di sana itu ada banjir rob. Ketika ada ada air dari laut itu kayak sekarang malam siang-siang itu datang sudah tidak tertentu sudah ada. Makanya terjadinya penanaman di sana gitu. Penanaman pohon gitu. Terus yang di kemarin itu saya juga ikut program di Poltera sebelum terbentuknya Destana juga. Saya juga ikut program di Poltera juga ada penanaman 1.000 pohon gitu. Saya juga tahu bahwa ini mungkin ini program FPRB atau Destana gitu. Jadi saya ikutan gitu. Setelah saya masuk ke Destana dan FPRB, memang begini kata saya. Luar biasa kata saya. Apa yang dirasakan oleh Ibu Suparti? Sekarang ini dampaknya punya tanggung jawab. Kalau dulunya itu kalau memang sudah mau ada bencana musim penghujan biasa-biasa aja. Kalau sekarang sudah mau masuki musim penghujan, lihat-lihat cuaca. Seperti ada tanggungan seperti itu ya. Kayak tanggung jawabnya itu besar. Mas, ini hujan apa, angin apa? Tanya sama suami. Enggak deh, angin barat katanya. Oh iya mah enggak bahaya Mas. Enggak, ini biasa. Pancaroba kata Mas saya tanya. Oh iya mah enggak apa-apa, enggak takut ada angin susulan itu puting beliung. Enggak deh, udah ada gitu. Ya, Jadi yang awalnya biasa saja gitu Bu, sekarang yang jadi angin. Sekarang ini kalau memang sudah ada perubahan cuaca kayak gini, Mas, enggak ada banjir Mas ya. Oh enggak deh, hujannya masih setengah hari. Jadi tanggung jawab itu sudah ada di diri saya itu. Nanti kalau memang pas hujan 1 hari sudah lari ke hulu. Ke hulu. Mbak, kiriman ya? Enggak Bu, setengah hari sini. Tanya ke yang Banyumas, Bu ada kiriman? Enggak Bu, setengah hari. Ya sudah, siap-siap. Enggak kasih informasi kalau sudah ada apa-apa. Sudah kasih informasi bahwa akan terjadi banjir. Tapi ya enggak cuman ke sekitar siap-siap kata saya. Ada yang yang punya saudara yang di kota, maksudnya kan itu kan rawan banjir. Kalau memang di Banyuanyar itu dampaknya itu cuman 3 RT. Jadi tidak terlalu terdampak ke sana, tapi untuk
secara penanggulangannya harus memang diawali dari sana, dari Kelurahan Banyuanyar. Karena apa? Ketika kita banjir, ketika kita ada bencana, yang dampaknya itu semua. Karena apa? Akses dari jalan ke Banyuanyar ke kota, maksudnya kan itu tertutup. Airnya mati, listriknya mati. Jadi antisipasi untuk persiapan itu sudah harus ada, bahwa besoknya akan banjir gitu. Sudah sedia lilin, sedia lampu LED itu. Terus air yang tidak penuh itu harus dipenuhkan. Takut terjadi kayak gitu, kalau sudah banjir otomatis total mati semua itu. Jadi memang dampaknya tidak terlalu untuk Banyuanyar, tapi untuk 3 RT memang terendam gitu. Kalau untuk Banyuanyar di daerah Permata, kalau tidak ada banjir untuk dari banjir rob dari laut itu tidak terdampak gitu loh. Berarti kalau dari Destana sendiri nih Bu ya, melihat cuaca maupun bencana seperti itu, apa yang greget yang dilakukan oleh Destana sendiri? Ya itu cari informasi. Seperti itu. Kadang telepon ke BPBD, ke orang-orang yang penting di FPRB kayak Pak Mau gitu loh. Kayak Pak Mama, Pak gimana Pak itu? Cari informasi lah. Yang penting kita dapat informasi, kan itu kan sudah tahu bahwa kita itu apa yang harus kita lakukan sebelum, kalau memang sudah ada informasi gitu. Apakah dipetakan juga Bu per anggota? Ini loh kalian bagian yang ini seperti itu, divisi-divisinya. Karena apa ya? Setiap 1 bulan sekali kami ngumpul. Di Destana Banyuanyar itu kami mengumpul. Karena apa? Memang ketuanya Pak Lut. Saya sebagai bendahara memang saya mengkoordinir. Memang saya sebagai bendahara, tapi koordinirnya itu ada di saya. Ketika saya butuh mereka itu harus kumpul, bahwa memang ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Kok sampean gitu? Enggak, memang saya yang mengkoordinir. Jadi ngumpul kita. Kadang ngumpul di Mutiara, kadang di rumah saya gitu. Jadi apa ya? Kita tidak hilang informasi. Makanya setiap 1 bulan kami ngumpul memang. Sebelum jauh obrolan juga nih Bu ya, boleh diketahui juga bahwasannya anggota dari Destana sendiri itu juga dominan dari ibu rumah tangga, apakah betul? Iya, dari UMKM ada, dari tokoh masyarakat juga ada, dari ibu rumah tangga juga ada. Nah, bagaimana ajakan untuk ibu rumah tangga yang lain untuk dapatnya bisa menarik ini loh Destana seperti itu? Karena kan terkadang banyak sekali yang kurang greget seperti itu. Apa sih Destana itu gitu? Apakah bermanfaat gitu ya Bu? Gimana? Iya. Memang kendalanya terjadi di situ. Ketika kami awalnya mau ngajak masyarakat itu, apa? Memang jadi cemoan, jadi ejekan. Kok rapat toh? Setiap hari rapat, 3 hari sekali rapat. Saya itu tidak pernah mendengar orang. Saya ngajak masyarakat yang mau ikut, saya ikut, kata saya. Yang tidak mau ya terserah. Ternyata saya setelah menjalani selama 1 tahun saya digembleng dengan LPBU. Alhamdulillah sekarang dampaknya positif. Ke masyarakat itu banyak yang mau ikut. Kenapa enggak ngajak-ngajak? Kenapa kok enggak ngajak-ngajak? Loh, saya sudah ngajak cari anggota, kata saya. Sebelum saya serahkan ke Jalan Mutiara, di Jalan Permata sudah saya ajak. Ternyata tidak ada yang positif. Setelah terbentuk kayak gini, hasilnya kayak gini, bahwa Destana itu hasilnya kayak gini, ada manfaatnya untuk masyarakat. Sekarang itu banyak yang mau bergabung. Ya udah, itu sudah ada SK-nya, kata saya. Itu sudah memang terbentuk, SK-nya sudah ada. Masyarakat yang mau berkecimpung itu sudah tertera di situ. Bahwa itu bukan 1 hari 2 hari, kata saya. Itu gemblengan 1 tahun, kata saya. Sekarang kalau sudah terbentuk kayak gini, sampean mau ikut, kata saya. Ya nanti kalau ada pembentukan lagi. Enggak Bu, sekarang kayak gini. Kan sampean sudah, maksudnya sudah apa ya, sudah anggaplah sudah usia, saya 40 ke atas. Ayo Bu, cari juniornya sampean. Makanya apa ya, ketika saya membentuk FPRB di sana, di Destana itu ada junior saya, anak saya di situ berkecimpung 3, dimasukkan 3. Jadi mungkin kalau memang ada apa-apa nanti anak saya semuanya yang kerjakan file dari PDF apa itu semuanya itu, jadi tahu apa artinya itu. Jadi Ma, kok saya diikutkan juga kan banyak, Ma. Enggak nak, kamu ngerti, kata saya. Nanti setelah Mama tidak berkecimpung di sini, mungkin kamu bisa berkecimpung di sini, kata saya. Oh kayak gitu ya Ma. Iya, nanti nak ada, Mama itu tidak selamanya di sini. Karena apa? SK Destana itu cuma 3 tahun, kata saya. Mungkin setelah itu kamu bisa berkecimpung di situ juga. Enggak kok, ini tidak ada beban buat kamu, tidak minta apa-apa ke kamu, kata saya. Cuma itu keluar dari hati nuranimu. Ayo,
ketika kita melakukan apapun yang keluar dari hati kita, mungkin itu hasilnya. Oke. Tidak dapat di situ, dapat dari yang lain, nak, kata saya. Oh gitu ya, Ma. Iya. Jadi anak saya itu ngerti semua. Apa yang saya lakukan itu memang positif gitu. Kemarin itu apa ya? Kendalanya dengan suami, dengan anak. Apa mama itu kok ikut-ikut kayak gitu? Nanti Ma ada kesenjangan ini tuh. Enggak, nak. Mama itu bekerja ingin membantu masyarakat, kata saya. Ingin apa ya? Ketika saya ingin mendengar keluh kesah masyarakat apa yang dikeluhkan tentang bencana itu, saya jadi tahu apa, nak, itu. Jadi kita itu jangan berpikir uang ada di depan, kata saya. Kalau memang kita membantu untuk masyarakat, rezeki itu tidak datang, tidak akan mundur dari kita, kata saya. Itu sudah ada rezekinya masing-masing, nak. Ya, Ma, kalau memang positif tidak apa-apa kayak gitu. Menarik ya Ibu Suparti. Jadi kalau memang dari penjelasan tadi sebenarnya teman-teman sekalian tidak ada batasan, maupun tadinya jelita jelang 50 tahun atau lelita lewat 50 tahun, itu nggak ada batasan untuk kita bisa membantu, apalagi menjadi salah satu anggota dari Destana, Desa Tangguh Bencana. Bukan hanya itu teman-teman sekalian, jadi bisa bersosial itu juga satu hal yang mulia seperti Bu ya. Nah, adakah mungkin yang menitik beratkan Ibu, yang jadi mungkin hal yang susah untuk dapat yang bisa bergabung di sini? Mungkin ada beberapa kegiatan yang menurut masyarakat, mungkin karena di sana ada tokoh masyarakat juga Bu ya, ada difabel juga, sehingga menjalankan dari sebuah program rutin itu kelihatannya susah seperti itu, atau bagaimana? Insya Allah kalau memang bagi saya tidak pernah ada kesusahan di situ. Karena apa? Saya menjalani itu dengan hati, dengan ikhlas. Jadi seberat apapun yang akan kami lakukan ke depannya itu kayaknya ringan gitu loh. Kayaknya ringan apa ya? Karena apa ya? Keluar dari hati saya bahwa saya ingin membantu masyarakat gitu aja. Makanya saya ketika Destana sudah terbentuk, saya kemarin gitu, saya dirapatkan terakhir. Saya satu pertanyaan saya, Pak Mau, kata saya ke Pak Mama, mau dibawa kemana Destana Banyuwangi ini setelah terbentuk, kata saya. Apa yang harus kayak lakukan ke depannya? Apa jawabannya Bu? Lah itu Bu yang saya tunggu, katanya. Itu Bu yang saya tunggu, pertanyaan itu. Lah, makanya saya Pak ketika terbentuk Destana, apa ya? Iya. Terus kita sudah punya SK. Iya. Terjadi mau bawa kemana saya ini, Pak? Apa Apakah selanjutnya? saya vakum? Apakah saya duduk di rumah? Oke. Kata, apa aku cuma sekedar tulis-tulis? Kan saya pingin juga mau membantu, bukan secara teori. Saya pingin juga praktek, kata saya. Oh enggak Bu, nanti ke depannya jawabannya apa ya? Jawabannya itu luar biasa. Oh enggak Bu, nanti diikut sertakan dalam hal apapun tentang bencana. Destana tetap di depan, kata. Oke Pak, siap, saya siap, kata saya. Oke. Sama ya, itu lega, memang lega, memang dari memang 6 bulan sudah. Mau dibawa kemana saya setelah terbentuk, kata saya. Apa? Kalau memang saya sudah terbentuk, apakah saya harus duduk manis? Apakah cukup seperti itu, apakah Bu? cukup sampai di sini, kata saya. Setelah saya mengajukan pertanyaan kayak gitu di rapat terakhir di sini juga, Pak, saya setelah Destana terbentuk Banyuwangi itu mau dibawa kemana, Pak? Saya ini. Lah itu Bu yang saya tunggu, katanya. Oh iya, oke. Ya Pak, tolong dijelaskan, kata saya. Makanya ketika dijelaskan saya sudah lega. Dan ketika lagi saya ada rapat di BPBD kemarin, ada dari Pasuruan mungkin ya Pak Mulis, dari Pasuruan tanya untuk keterlibatan orang Getsi, Getsi, ya oke. Getsi. Rentan, saya bilang harus didahulukan, katanya. Saya jadi bertanya, kalau memang untuk orang Sampang, kata saya, di Destana Sampang itu sudah terbentuk untuk Getsi dan rentan, kata saya. Kenapa? Karena sudah digembleng selama 1 tahun ikut. Jadi otomatis dari hal-hal kecil untuk kebencanaan itu mungkin sudah tahu Bu, kata saya. Oh iya Bu, sudah terbentuk. Iya, memang sudah diikutkan dalam program di Destana, jadi keanggotaan, kata saya. Oh iya Bu, sudah. Ya itu Bu, makasih Bu, kalau memang sudah Sampang itu sudah terbentuk. Iya Pak, memang Bu, memang Sampang itu sudah terbentuk untuk kaum difabel, kata saya. Sudah terbentuk memang apa ya, tidak dianaktirikan bahwa itu harus dibantu. Sama semuanya untuk kaum difabel, kata saya. Kalau memang untuk kaum untuk yang rentan memang itu punya keterbatasan mungkin dari
orang hamil kata saya itu memang sudah. Kalau untuk difabel insya Allah di Sampang ini sudah apa ya, sudah luar biasa kata saya. Seru sekali sebenarnya ya Bu Suparti ya. Jadi kalau memang kita sudah berangkatnya dari ikhlas, semuanya itu akan selaras seperti itu Bu ya. Entah itu mau mungkin susah-susahnya, ternyata nanti jatuhnya nggak ada yang susah kok sebenarnya kalau kita udah ngejalaninnya dengan hati yang ikhlas seperti itu. Nah kalau tadi sudah berbicara tentang kebermanfaatan dari diri sendiri sudah ada. Nah untuk masyarakat juga Ibu, tokoh-tokoh Ibu di sana gitu, apa yang dirasakan dari kebermanfaatan adanya Desa Tangguh Bencana ini? Manfaatnya sekarang itu kayak gini. Yang dulunya tidak tahu bahwa bencana itu apa, penanggulangannya gimana, terus caranya menanggulannya gimana, itu sekarang situ sudah tahu bahwa manfaatnya itu banyak masyarakat yang sudah tahu. Kalau dulunya itu kalau sudah ada bencana kayak gitu lari ke kota, ikut kecak-kecak mandi gitulah, ya mandi banjir kan, orang-orang Banyuanyar itu Culanteng terutama saya juga. Kalau sekarang kalau sudah ada bencana kayak gitu terjun langsung ke DU. Beda sekarang itu. Beda ya? sekarang. Jadi pembeda sebenarnya. Iya, sebenarnya pembedanya kayak gini. Kalau dulu tidak punya tanggung jawab, sekarang sudah punya tanggung jawab. Jadi apa ya? Jadi masyarakat itu sudah tahu. Ayo Bu, ikut bantu. Ikut semua masyarakat itu. Jadi di koordinir saya, ayo ke DU. Semua anggota saya ikut semua itu. Nanti tidak ada ceritanya apa ya? Pekerjaan itu tidak ada imbalannya atau pahalanya. Mesti ada semua, tapi jangan dikedepankan masalah materi kata saya. Ada semua kata itu nanti kata saya gitu. Kalau memang rezekinya sampean ada, tapi untuk jangan apa ya, untuk ini jangan dikedepankan dulu masalah materi. Ada, tetap ada kata saya. Oh iya Bu, sekarang kalau sudah ayo lagi rapat mau mareh jam Oke. Mareh kan saya. Itu ya Bu ya, selain dari kebermanfaatan timbullah tantangan. Apa sih Bu tantangan yang akan dihadapi oleh Destana sendiri, terkhususnya Kelurahan Banyuanyar ya dalam menghadapi bencana? Iya, tantangannya kayak gini. Ketika kita turun ke masyarakat, nah yang kena dampak itu kan ada 4 RT. Ya. Kan ketika turun kita, Bu, ini datanya sudah masuk. Kenapa bantuan kok tidak ada? Oke. Nah, itu tantangannya. Sebentar. Saya sudah mengajukan, kata saya. Saya sudah mengajukan itu kemarin, kata saya. Tetapi masih belum ada hasilnya. Ayo kita tunggu. Biasa itu, kita ajukan, kita tunggu hasilnya. Memang tantangannya itu pada masyarakat. Ya. Luar biasa memang masyarakat kayak gitu. Tapi untuk saya itu sudah biasa. Oke. Kita itu berjuang dari nol, dari hati kata saya. Kalau memang ada kata-kata sumbang dari masyarakat itu biasa kata saya. Anggaplah itu sebagai sponsor kata saya, sebagai iklan. Kalau memang kita mau menyikapi dengan hati yang ikhlas dan positif, insya Allah hasilnya. Jos gitu ya Bu. Iya. Oke, baik Ibu Suparti, sangat menarik sekali sebenarnya teman-teman sekalian. Nah ini juga Ibu yang perlu diketahui bahwasannya kalau kita sudah beralih dari kebermanfaatan lalu tantangan seperti itu, seberapa solid sih Ibu dari anggota FPRB maupun di dalamnya kan Destana seperti itu ya, Desa Tangguh Bencana itu, bagaimana kesulitan teman-teman sekalian anggotanya? Alhamdulillah kesulitannya teman-teman ketika saya kontak bahwa ini ada kegiatan, itu semuanya hadir. Oke. Ketika kayak kemarin ada penanaman, ada ada dokumentasinya juga ada. Oke. Ada penanaman, saya dapat apa ya? Dapat pohon, beberapa pohon dari FPRB, memang dapat bantuan dari situ. Terus saya kontak dari ayo kita nanam bersama. Ada pohon lengkeng, rambutan itu apa? Ayo kita nanam bersama. Ternyata anggota saya itu hadir semua. Di dokumentasi sama saya ada di FRB itu. Enggak, kesulitannya solid semua itu. Bahwa keanggotaan itu mendukung sekali gitu. Oke. Itu ya. Iya. Ya, oke. Baik teman-teman sekalian, jadi itu tadi ya. Jadi bagaimana jawaban dari Ibu Suparti yang sangat bisa dipahami seperti itu, bagaimana nantinya kita bisa tahu kesulitannya juga. Nah, namun Ibu perlu diketahui juga bahwasannya teman-teman sekalian, dari Destana ataupun Desa Tangguh Bencana ini ada pastinya dari pentahelik di dalamnya gitu, pemerintahan. Bagaimana yang dirasakan dari Destana, terkhususnya Kelurahan Banyuanyar ini dalam dukungan dari pemerintahan? Insya Allah. Saya juga seiring lobby sama Pak Lurahnya. Okay. Bahwa terbentuknya Destana yang kayak gini dan ini hasilnya kayak gini Pak.
kayak gitu. Saya memang sering sharing sama Pak Lurah bahwa terbentuknya Destana kayak gini Pak. Oh iya Bu, dilanjutkan. Kalau memang ada apa-apa sampai bilang ke saya. Berarti dukungan kuat dari pemerintah kelurahan luar biasa banget, mendukung banget untuk Destana itu. Makanya setiap rapat, Pak, saya pinjam kelurahannya, kantornya. Buat apa Bu? Mau rapat Destana yang terakhir. Oh Bu, silakan diambil di anu, nanti staf saya Bu yang anu gitu. Terus sampean hadir Pak, hadir gitu. Enggak, sangat mendukung. Berarti sangat diterima dengan baik juga ya Bu ya. Dukungannya itu diterima. terasa seperti itu. Iya, masyarakat. bersinergi maksudnya. Iya, oke, bersama seperti itu. Oke, baik, teman-teman, tak terasa sebenarnya. Namun saya bisa berikan waktu untuk tim balik layar di sana. Apakah ada greget ataupun pertanyaan yang ingin dinyatakan seperti itu? Silahkan. Oke, makasih Mbak Sada. Tadi menarik ya sebenarnya ketika di awal pembentukan Destana Banyuanyar ini masyarakat sepertinya kurang antusias ya. Iya. Oke. Terus kemudian ketika sudah berjalannya waktu hampir 1 tahun, malah masyarakat berbondong-bondong pengen Ingin ikut. ikut ya. Nah sebenarnya Destana itu tidak hanya berpatokan cuma SK saja. Iya. Artinya SK itu sudah terbentuk, namun untuk pengembangan multi heliknya itu terus tetap dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Bukan pas serta-merta sudah dapat SK, yang lain pengen bergabung itu pas tidak boleh. Artinya semua yang pengen gabung tetap dirangkul. Nah, harapannya kepada Ibu Suparti gitu. Semisal nanti ada unsur-unsur yang lain, misalkan dari akademisi atau masyarakat yang lain, itu ketika pengen bergabung berkegiatan dengan teman-teman Destana Banyuanyar, silakan, jangan sampai ditolak karena akan menghambat nantinya untuk proses regenerasi berikutnya. Iya. Makanya di kelompok saya itu di regenerasi ada di bawah juniornya saya itu dikasih yang ada mahasiswa, ada pelajar. Iya. Gensi Gitu. juga tadinya. Gensi juga ada di Fabel. Makanya ketika saya tidak berkecimpung di situ, saya pingin yang di bawah saya itu bisa memberi arahan. Mas untuk masyarakat untuk masyarakat di sekitar saya itu sudah banyak yang mau bergabung. Insya Allah saya akan rangkul. Makanya saya ketika ada di DDU kemarin, ada yang masyarakat juga di luar anggota Destana saya itu membantu juga. Makanya di situ tuh ada bantuan kemarin tuh di DU tuh ada Bunda Vivin yang ikut bantu itu. Itu kan punya depot juga. Itu kan juga sebagai tokoh masyarakat di sana. Dan itu masuk tokoh usaha. Iya, tokoh usaha itu. Kemarin itu bantu 2 hari di sana. Bagus. Bu, kok ada di sini? Ayo bantu, kata saya. Kok enggak ditelepon saya? Makanya sekarang kalau ada apa-apa suruh telepon saya, dikasih nomornya. Oke, siap. Saya mau bantu, kata. Jadi saya bisa ngajak gitu loh. Kalau sampean itu bisa Bu, bicaranya itu bisa diterima masyarakat, katanya. Mengajak masyarakat itu bisa. Iya, kata saya, bukannya saya ketika kita membantu jangan jangan dipikirkan materi dulu. Ikhlas dari hati. Tanpa pamrih. Kita sebagai orang yang ngerti apa itu artinya bencana harus rela. Ketika harus kita kita itu tidak akan disuruh masuk ke dalam airnya. Cuma kita dibutuhkan ketika di mana kita tempatkan, misalnya di DU. Kan gitu kan, kita sebagai perempuan, yang laki-laki mungkin tercebur ke sana. Kalau untuk perempuan ya di DU, kan itu kan sudah cukup gitu loh. Tadi juga disebutin Ibu mau ngapain setelah ini, mau ngapain lagi kemana kan gitu. Iya. Ini sangat menarik sebenarnya. Di Destana jika sudah terbentuk ini sebagai masukan juga tidak harus menunggu aba-aba yang ada di atasnya atau dari kabupaten. Tapi Destana sendiri itu harus punya inovasi sendiri juga, berkegiatan sendiri juga. Yang nanti kemudian inovasi-inovasi itu juga ditukar-pikirkan dengan yang kabupaten. Ya kemarin saya gini, kan sekarang mau hampir musim penghujan sebentar lagi. Saya kemarin ngomong sama Mas Hendra, itu kan bagian sampah. Saya pingin Mas adanya terjadi pembersihan jalan, got kata saya. Oh masa Bu, nanti Bu, nanti kan saya programkan. Ya, saya pingin gitu loh. Pingin persiapan untuk musim penghujan kata saya. Oke Bu, nanti karena saya sudah kemarin itu sudah. Tapi saya sebelum terbentuk di Destana. Sebelum terbentuk di Destana saya ke DLH.
turun langsung ke DLH saya, Dek. Iya. Bagus itu. Saya langsung turun ke DLH, ternyata program saya diterima. 1 minggu pembersihan. Dari Jalan Permata sampai keliling ke Tanglok itu dibersihkan pakai mube. Yang ngegot, yang mampet itu dikuruk semua. Itu dengan bantuan masyarakat, dengan saya itu apa ya? Saya yang materinya anggaplah makanannya kecilnya saya yang tanggung sendiri dari pribadi saya. Terus yang dari DLH itu banyak. Ternyata mau banyak yang pingin bantu. Ternyata alhamdulillah tidak terjadi banjir setelah dikeruk itu. Nah, itu bisa dijadikan program tahunan. Iya, makanya sekarang saya itu pingin ke DLH lagi dengan minta bantuan ke FRB. Iya. Oke, iya. Langsung gebak saya. Oke, terima kasih. Ada semua ya sebenarnya Bu ya. Jadi memang nggak ada hentinya seperti itu. Iya. Ini loh memang sosial seperti itu ya, membantu saling baru membaur dan sinerginya memang ada di Multi Helix. Sekarang ini saya punya program Nah, apa ya? tuh? Pengerukan sungai. Saya itu sudah minta tanda tangan dari 100 orang rakyat Masyarakat ya, ini. masyarakat sudah saya dapat, KTP-nya sudah dapat, siap dikeruk dengan anggota yang yang siap membantu dengan instansi yang bisa membantu. Batu-batu yang ada di sungai itu mau dikeruk, mau diperlebar sungainya. Ternyata saya sudah dapat program kayak gitu, alhamdulillah kata saya. Karena Pak Lurah bilang kalau memang sampean mau ini dikeruk, ayo minta tanda tangan paling sedikit 100 orang dari anggotanya sampean. Udah diperoleh ini, Bu. Alhamdulillah sudah mau dikerjakan. Aduh, ini hebat sekali ya. Iya. Dari Bu Suparti ini banyak sekali sebenarnya Bu ya yang Iya. memang pengen greget ini loh yang mau Iya. diinovasikan, yang mau diluncurkan. Makanya karena sungai di sana itu sudah dangkal. Oke. Ketika banjir itu sudah dari lautnya masuk, dari hulunya masuk, plek. Nggak muat tumpah ke kota. Jadi sekarang itu mau diadakan pengerukan sungai. Batu-batu yang terhampar di sungai itu mau dikeruk. Alhamdulillah programnya sudah jalan. Terus tanda tangan sudah disepakatin sama tokoh masyarakat di sana. Pak Lurahnya sudah tanda tanganin. Insya Allah dalam minggu-minggu depan ini mau dikerjakan. Oke, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi memang benar-benar bukan hanya sinergi ataupun semangat dari Ibu Suparti sendiri ternyata. Jadi memang beliau yang memberikan positive vibes seperti itu ya untuk masyarakat yang lainnya seperti itu. Nah, baik Ibu Suparti boleh nih diberikan closing statement terlebih dahulu buat teman-teman FPRB. Jadi boleh diberikan kesan-kesannya buat teman-teman di sana, apa yang perlu disampaikan oleh Ibu Suparti sendiri. Untuk sekarang kesan-kesannya kita bekerja jangan memikirkan materi. Kita bekerja keluar dari hati kita yang paling dalam dan dari berpikir positif untuk kedepannya bagaimana. Dan untuk teman-teman semuanya, saya mohon jangan sampai di sini Destana, tetap lanjutkan. Dan juga saya mohon untuk yang di FPRB tim kabupaten, saya pingin berkecimpung lebih dalam di FPRB, tidak hanya di Destana aja. Saya pingin itu berkecimpung lebih dalam di FPRB kabupaten. Mudah-mudahan saya juga nyampe di Jawa Timur. Itu aja permintaan saya. Pesan dari Kelurahan Banyuanyar itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Suparti ya. Nanti kita akan sampaikan, ini langsung tersampaikan langsung ke Jawa Timur sih Bu ya. Jadi podcast ini ya gitu. Oke, baik. Itu closing statement yang Ibu Suparti berikan. Jadi bagaimana nantinya harapannya tetap solid juga seperti itu Bu ya tadinya disampaikan, dan mohon untuk dapatnya tidak berhenti sampai di sini saja gitu. Ada berkelanjutan nantinya, dan beliau sangat siap seperti semangat untuk dapatnya bisa membantu di tim Jawa Timur. Sebenarnya dengan Ibu Suparti membantu dari Destana itu sudah mensupport Jawa Timur untuk bisa lebih solid dan maju seperti itu Bu ya. Nah, teman-teman sekalian, dari Ibu Suparti tadi sudah menyampaikan closing statement. Di sini saya akan memberikan sedikit mungkin closing statement juga, yakni bahwasannya dari Desa Tangguh Bencana, yakni sebanyak 186 desa se-Kabupaten Sampang yang masih terbentuk, yakni 19 desa, sisanya 177. Namun pernyataan maupun dari peluncuran semangat dari Ibu Suparti ini membangun semangat para yang lainnya. Jadi saya mohon untuk dapatnya bisa menjadi greget, menjadi contoh untuk desa yang lainnya, bisa menjadi Destana yang lebih tangguh lagi. Nah, perlu diketahui bahwasannya yang bersinergi bukan hanya pentahelix namun multi helix seperti itu. Mungkin sekian dari kami bersama di podcast kali ini. Namun sebelum kami tutup juga, boleh Ibu kita jargon terlebih dahulu. Jadi kalau saya sudah bisa menyuarakan FPRB Kabupaten Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Itu Bu ya, bisa dikepal tangan kanan. Oke, baik, terima kasih Ibu.
Oke, baik. Kita bersama-sama ya teman-teman sekalian. FPRB Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, baik. Oke, ulang ya. Biasanya tangguh-tangguh kayak gitu. Iya, salam tangguh gitu Iya, biasanya Bu tangguh, ya. tangguh. Oke. Kalau FPRB Sampang ini, FPRB Sampang Iya. salam tangguh, salam Iya, kemanusiaan. salam kemanusiaan. Oke, baik. Bersama-sama di kamera tengah sana, Ibu di kepal ya. FPRB Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, terima kasih Said Isam Limazada dan terima kasih atas kehadiran Ibu Suparti yang sangat luar biasa menjelaskan maupun memberikan banyak ilmu baru terkait desa tangguh bencana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ibtisam Limazada pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.